Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang bernama Amanda, mahasiswi semester akhir. Dia hamil di luar nikah. Pacarnya yaitu Dodi memaksanya menggugurkan kandungan secara tradisional. Apa yang terjadi dengan Amanda? Simak ceritanya sampai selesai. Amanda menatap kalender di dinding kamar kosnya. Tanggal merah sudah terlewat 2 minggu. Biasanya haid datang tepat waktu, tapi kali ini tidak ada tanda-tanda sama sekali. Perutnya terasa kembung. Payudaranya lebih sensitif dari biasanya. Amanda mencoba menenangkan diri, mungkin hanya stres karena skripsi. Tapi rasa cemas terus mengganggu pikirannya. "Kamu kenapa? Dari tadi melamun terus?" tanya Rina, teman sekamar yang baru masuk membawa bungkusan makan siang. "Gak apa-apa, cuma capek aja," jawab Amanda singkat sambil memaksakan senyum. Rina tidak bertanya lebih lanjut dan langsung membuka bungkusan nasinya. Amanda berpura-pura sibuk dengan laptop, tapi matanya terus melirik ke kalender. Hatinya semakin gelisah. Sudah hampir 3 bulan dia berhubungan dengan Dodi tanpa pengaman. Dodi selalu bilang tidak apa-apa. Mereka sudah berpacaran lama dan berencana menikah setelah Amanda lulus. Tapi sekarang ketakutan itu jadi nyata. Sore harinya, Amanda pergi ke apotik agak jauh dari kos supaya tidak ketahuan orang kampus. Tangannya gemetar saat meminta tes pack ke mbak-mbak di balik kasir. Amanda membayar dengan cepat lalu memasukkan kotak kecil itu ke dalam tas. Sampai di kos, Amanda langsung mengunci kamar. Rina sedang pergi kuliah sore. Amanda membaca instruksi di kotak tes pack berkali-kali. Tangannya masih gemetar. Setelah melakukan tes di kamar mandi kos yang sempit, Amanda menunggu dengan jantung berdebar keras. 5 menit terasa sangat lama. Ketika dia melihat hasilnya, 2 garis merah jelas terlihat, positif. Amanda merosot di lantai kamar mandi. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia masih kuliah, belum punya pekerjaan, masih bergantung pada kiriman orang tua setiap bulan. Dodi juga baru merintis bengkel kecil. Penghasilannya tidak menentu. Mereka belum siap punya anak sekarang. Malam harinya, Amanda memberanikan diri menelpon Dodi. Suara di seberang terdengar riuh. Mungkin Dodi masih di bengkel. "Ada apa sayang? Tumben telepon malam-malam?" tanya Dodi. Amanda menarik nafas panjang. "Aku harus ngomong sesuatu. Ini penting banget." "Iya, kenapa? Kamu sakit?" Aku hamil, Dot." Suara Amanda hampir berbisik. Hening beberapa detik. "Kamu yakin?" "Sudah tes tadi sore, hasilnya positif. Aku juga terlambat 2 minggu." "Tunggu di sana, aku datang sekarang," kata Dodi lalu menutup telepon. Setengah jam kemudian Dodi sampai di depan kos Amanda. Mereka duduk di teras belakang yang sepi. Dodi memegang tangan Amanda erat. Wajahnya pucat. "Gimana ini, Man? Kita belum siap. Bengkel masih sepi. Kadang cuma 2-3 motor sehari," ucap Dodi dengan nada panik. "Aku juga bingung. Orang tuaku pasti marah besar kalau tahu." Amanda menangis lagi. Dodi terdiam lama, lalu menatap Amanda dengan serius.
Kita gugurkan saja. Sekarang belum waktu yang tepat. Nanti kalau kamu sudah lulus, kita nikah beneran, baru kita punya anak. Amanda tersentak. Gugurkan? Maksudnya aborsi? Iya, aku kenal orang yang bisa bantu. Kita selesaikan ini dulu, terus kita fokus masa depan kita berdua. Tapi Dot, aku takut. Itu kan dosa. Atau kamu mau putus sama aku? Mau kasih tahu orang tua kamu kalau anaknya hamil duluan? Mau diusir dari kampus? Dodi memotong dengan nada keras. Amanda diam. Semua yang dikatakan Dodi memang benar. Kalau keluarganya tahu, Amanda pasti diusir. Skripsinya bisa tidak selesai. Masa depannya hancur. Amanda merasa terjepit tanpa jalan keluar. Aku janji akan tanggung jawab penuh. Kita selesaikan ini sama-sama. Terus kita jalan lagi kayak biasa. Percaya sama aku. Dodi memeluk Amanda. Amanda mengangguk lemah. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Meski hatinya menolak, tapi pikiran rasionalnya memaksa untuk setuju. Amanda merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti kata Dodi. 3 hari kemudian, Dodi menjemput Amanda pagi-pagi sekali. Mereka naik motor menuju pinggiran desa yang jaraknya hampir 1 jam dari kos. Amanda hanya membawa tas kecil berisi handuk dan baju ganti, seperti yang diminta Dodi. Sepanjang perjalanan Amanda diam saja memeluk pinggang Dodi dari belakang. Dadanya sesak, tapi dia sudah memutuskan untuk melakukan ini. Rumah Mbah Mulyati terletak di ujung jalan tanah yang sepi. Rumah kayu sederhana dengan cat yang sudah mengelupas. Halamannya dipenuhi tanaman liar yang tumbuh tidak teratur. Dodi mematikan mesin motor lalu membantu Amanda turun. Sudah sampai. Mbah Mulyati orangnya baik. Tenang saja, ucap Dodi sambil menggandeng tangan Amanda. Pintu rumah terbuka sebelum mereka mengetuk. Seorang perempuan tua berkulit keriput keluar dengan senyum tipis. Rambutnya putih diikat ke belakang. Matanya tajam menatap Amanda dari atas ke bawah. Masuk. Sudah saya tunggu dari tadi, kata Mbah Mulyati dengan suara serak. Mereka masuk ke dalam rumah yang remang-remang. Tirai jendela tertutup rapat. Bau kemenyan langsung menyerang hidung Amanda, membuat perutnya mual. Di sudut ruangan ada meja kecil penuh sesaji bunga, dupa, dan berbagai macam wadah berisi air. Kamu tunggu di luar. Perempuan saja yang boleh masuk. Mbah Mulyati menunjuk Dodi untuk keluar. Dodi mengangguk lalu keluar tanpa banyak bicara. Amanda menatap punggung Dodi yang menjauh dengan perasaan takut. Mbah Mulyati menarik tangan Amanda masuk ke ruangan dalam yang lebih sempit. Di sana ada kasur tipis beralaskan kain batik lusuh. Tidur sana, buka celanamu, perintah Mbah Mulyati sambil menyalakan kemenyan di mangkuk tanah liat. Amanda terbaring dengan tubuh gemetar. Tangannya meremas ujung baju. Mbah Mulyati mengambil gelas berisi cairan hitam pekat yang berbau anyir. Minum ini sampai habis. Jangan sampai muntah. Amanda menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Cairan hitam itu berbau seperti darah campur jamu pahit. Amanda menutup mata lalu meminumnya sekali teguk. Rasanya sangat pahit sampai ke tenggorokan, membuat Amanda ingin muntah, tapi dipaksakan untuk menelan semuanya. Beberapa menit kemudian perut Amanda mulai terasa panas. Mbah Mulyati duduk di samping kasur, lalu mulai menekan perut Amanda dengan kedua tangannya. Tekanan pertama membuat Amanda meringis. Tekanan kedua lebih keras. Amanda menggigit bibirnya menahan sakit. Mbah Mulyati terus menekan berkali-kali dengan tenaga penuh. Tangannya seperti mencari sesuatu di dalam perut Amanda. Sakit sekali, Mbah. Amanda menjerit sambil mencengkeram kasur. Tahan, ini harus keluar, jawab Mbah Mulyati dingin sambil terus menekan. Amanda menangis meraung. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya.
Perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Darah mulai keluar mengalir, membasahi kain di bawahnya. Mbah Mulyati tidak berhenti menekan meski Amanda terus menjerit kesakitan. Dari luar Amanda bisa mendengar suara motor lewat, tapi tidak ada suara Dodi sama sekali. Proses itu berlangsung sangat lama. Amanda hampir kehilangan kesadaran beberapa kali. Nafasnya tersengal, bibirnya pucat. Darah terus mengalir. Rasa sakit tidak berkurang, malah semakin menusuk, seperti ditikam berkali-kali dari dalam. Akhirnya setelah hampir 2 jam, sesuatu keluar dari tubuh Amanda. Mbah Mulyati mengambil gumpalan kecil berwarna merah kehitaman itu dengan kain. Amanda tidak sanggup melihat, dia hanya menangis tanpa suara. Tubuhnya lemas, tidak bisa digerakkan. Mbah Mulyati membungkus gumpalan itu dengan kain hitam, lalu keluar dari ruangan. Amanda mendengar suara api di luar. Bau terbakar yang aneh masuk ke dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, Mbah Mulyati kembali dengan wajah datar. Sudah selesai. Pakai pembalut yang tebal. Istirahat 2 minggu. Jangan banyak gerak, ucap Mbah Mulyati sambil membantu Amanda duduk. Amanda berpakaian dengan susah payah. Kakinya gemetar tidak kuat berdiri. Dodi masuk membantu Amanda berjalan keluar. Dodi menyerahkan amplop tebal ke tangan Mbah Mulyati. Amanda melihat sekilas ada beberapa lembar uang 100 ribuan di dalam amplop itu. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Amanda memeluk Dodi sambil menahan sakit yang masih menusuk perutnya. Sampai di kos, Amanda langsung berbaring dan tertidur lelap sampai sore keesokan harinya. Seminggu berlalu, tapi kondisi Amanda tidak membaik. Perutnya masih terasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Pembalut harus diganti berkali-kali karena darah terus mengalir deras. Tubuhnya panas dingin, keringat membasahi bantal setiap malam. Rina mulai khawatir melihat Amanda yang semakin kurus dan pucat. "Man, kamu sakit apa sih? Kok darah terus keluar? Kamu harus ke dokter." Rina duduk di pinggir kasur Amanda sambil memegang dahinya yang panas. "Enggak usah, nanti juga sembuh sendiri," jawab Amanda lemah. "Jangan keras kepala, kalau kenapa-napa gimana? Besok aku antar ke dokter kandungan." Amanda tidak punya tenaga untuk menolak lagi. Keesokan harinya Rina mengantarnya ke klinik kandungan, tidak jauh dari kampus. Ruang tunggu penuh dengan ibu-ibu hamil yang terlihat bahagia. Amanda menunduk sepanjang waktu, tidak mau menatap siapapun. Saat giliran Amanda dipanggil, dokter perempuan muda itu tersenyum ramah, tapi semuanya memudar ketika mendengar keluhan Amanda. Dokter melakukan pemeriksaan USG dengan teliti. Wajahnya berubah serius, menatap layar monitor. "Mbak Amanda, di dalam rahim ada jaringan yang tertinggal. Ini harus dibersihkan segera. Kalau dibiarkan bisa infeksi, berbahaya," ucap dokter sambil menunjuk layar monitor. Amanda menelan ludah. "Jaringan apa, Dok?" "Sepertinya sisa dari keguguran atau aborsi. Mbak pernah mengalami hal itu?" tanya dokter dengan nada lembut tapi serius. Amanda mengangguk pelan. Air matanya mulai menetes. Dokter membersihkan tisu lalu menjelaskan bahwa ada benjolan kecil yang berkembang dari jaringan yang tersisa. Benjolan itu harus diangkat lewat operasi kecil sebelum membesar. "Berapa biayanya, Dok?" tanya Amanda gemetar. "Sekitar 5 juta untuk operasi dan rawat inap sehari. Ini harus dilakukan minggu ini juga. Kondisi Mbak sudah cukup darurat." Amanda keluar dari ruang pemeriksaan dengan kepala pusing. 5 juta rupiah bukan jumlah kecil. Tabungannya hanya tinggal 3 juta. Amanda langsung menelpon Dodi begitu sampai di luar klinik. "Dot, aku harus operasi. Ada sisa dari waktu itu. Butuh 5 juta. Ucap Amanda sambil menahan tangis. "Ya ampun, Man. Sekarang aku lagi susah uang. Bengkel banyak utang ke supplier. Kamu pakai uang kamu dulu aja. Nanti aku ganti."
Uangku cuma 3 juta. Pinjam ke temen atau orang tua kamu. Maaf ya, aku beneran lagi susah. Nanti aku mampir kalau ada waktu. Dodi memotong lalu menutup telepon. Amanda berdiri terpaku di pinggir jalan. Rina memeluk baunya dengan erat. Amanda akhirnya meminjam uang ke kakaknya dengan alasan untuk biaya skripsi. Kakaknya tidak banyak tanya dan langsung mentransfer 2 juta rupiah. Operasi dilakukan 3 hari kemudian. Amanda masuk rumah sakit sendirian karena Rina ada ujian. Dodi tidak muncul meski sudah berjanji akan datang. Setelah operasi selesai, Amanda berbaring di ruang pemulihan dengan perut yang masih terasa sakit. Telepon genggamnya hanya berisi satu pesan singkat dari Dodi. Maaf man, bengkel lagi rame banget. Semoga lancar operasinya. Amanda menatap layar ponsel lama-lama. Tidak ada telepon, tidak ada kedatangan, hanya pesan singkat. Hatinya terasa lebih sakit dari luka operasi di perutnya. Amanda pulang ke kos keesokan harinya dengan perban di perut dan obat-obatan yang harus diminum rutin. Minggu-minggu berikutnya Amanda mencoba menghubungi Dodi berkali-kali, tapi jarang dibalas. Kalaupun dibalas hanya jawaban singkat, seperti sibuk atau nanti aku telepon. Dodi tidak pernah menelpon, tidak pernah datang menjenguk. Bengkelnya memang semakin ramai. Amanda tahu itu dari postingan media sosial Dodi yang memamerkan motor-motor pelanggan baru. Amanda sering menangis sendirian di kamar tengah malam. Tubuhnya masih lemah, skripsinya terbengkalai, uangnya habis untuk operasi. Sementara Dodi seperti tidak peduli sama sekali dengan penderitaannya. Amanda merasa ditinggalkan sendirian menanggung semua akibat dari keputusan yang mereka buat bersama. 3 bulan berlalu sejak operasi. Kesehatan Amanda sudah membaik, tapi hubungannya dengan Dodi justru semakin memburuk. Telepon dan pesan dari Dodi semakin jarang. Kadang baru dibalas setelah berhari-hari. Amanda merasa ada yang tidak beres. Suatu sore dia memberanikan diri datang langsung ke bengkel Dodi tanpa memberitahu sebelumnya. Bengkel yang dulu sepi kini penuh motor dan mobil. Dodi sedang berdiri di depan sebuah mobil sedan putih mengkilap sambil berbicara dengan seorang perempuan muda berpakaian rapi. Perempuan itu tertawa lepas mendengar ucapan Dodi. Amanda berdiri di pintu bengkel memperhatikan mereka. Dadanya terasa sesak. Dot, panggil Amanda pelan. Dodi menoleh. Wajahnya berubah kaget. Amanda, kamu kenapa kesini? Aku kangen, kamu kan jarang kabarin. Jawab Amanda sambil berjalan mendekat. Perempuan di samping Dodi menatap Amanda dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. Saya pulang duluan ya Dot, besok mobilnya jadi kan? Ucapnya sambil tersenyum manis ke Dodi. Iya Mbak Farah, pasti jadi besok sore. Jawab Dodi ramah. Farah berjalan ke arah taksi yang sudah menunggu di luar. Amanda memperhatikan punggung perempuan itu sampai hilang dari pandangan. Dodi masuk ke ruang kecil di belakang bengkel. Amanda mengikuti. Siapa dia? Tanya Amanda langsung. Pelanggan biasa. Mbak Farah sering servis mobil di sini. Bapaknya punya dealer. Jawab Dodi sambil sibuk mencuci tangannya yang penuh oli. Kok kamu kayaknya akrab banget sama dia? Namanya juga pelanggan tetap man, jangan parno deh. Amanda ingin percaya tapi instingnya mengatakan sebaliknya. Minggu-minggu berikutnya Amanda sering memantau media sosial Dodi. Postingannya bertambah. Foto-fotonya di restoran bagus, di kafe, bahkan di mall. Di beberapa foto, Amanda melihat bayangan perempuan berambut panjang di samping Dodi, meski wajahnya tidak terlihat jelas. Amanda mencoba datang lagi ke bengkel, tapi Dodi selalu sibuk. Kalaupun sempat bicara, Dodi hanya berbicara sebentar, lalu kembali bekerja. Sikap Dodi semakin dingin, tidak seperti dulu yang selalu hangat dan perhatian. Suatu sore, Dodi tiba-tiba mengajak Amanda bertemu di taman dekat kampus. Amanda senang karena sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu bersama, tapi senyumnya langsung pudar begitu melihat wajah serius Dodi. Ada yang mau aku omongin, kata Dodi sambil duduk di bangku taman.
Amanda duduk di sampingnya dengan jantung berdebar. Iya, kenapa? Aku rasa kita harus putus, Man. Kita sudah gak cocok lagi. Amanda tersentak. Apa? Kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Aku sudah mikir lama. Kita beda dunia sekarang. Kamu masih kuliah, belum punya penghasilan. Aku butuh pasangan yang lebih stabil, ucap Dodi tanpa menatap mata Amanda. Maksudnya Farah? Kamu pilih dia? Suara Amanda mulai bergetar. Dodi diam sejenak lalu mengangguk pelan. Farah bisa bantu kembangkan bengkel. Bapaknya mau jadi investor. Ini kesempatan bagus buat masa depan aku. Masa depan kamu? Terus aku gimana? Kamu lupa apa yang sudah aku alami gara-gara kamu? Amanda menangis, suaranya meninggi. Itu sudah selesai. Kamu juga sudah sembuh kan? Aku juga udah bayar biaya waktu itu. Bayar? Kamu cuma ngasih uang ke dukun. Operasi aku yang bayar sendiri. Sakit aku yang tanggung sendiri. Kamu kemana waktu aku menderita? Amanda berteriak sambil menangis. Beberapa orang di taman menoleh ke arah mereka. Dodi berdiri dari bangku. Udah, Man, jangan bikin ribut. Keputusan aku udah bulat. Kita gak bisa lanjut lagi. Dot, ku mohon, jangan tinggalin aku. Aku cuma punya kamu. Amanda menarik lengan Dodi. Dodi melepaskan tangan Amanda dengan kasar. Udah, lo cari yang lain aja. Gue udah gak mau lagi. Dodi berjalan pergi meninggalkan Amanda yang masih menangis di bangku taman. Amanda memanggil namanya berkali-kali, tapi Dodi tidak menoleh. Motor Dodi menyala lalu pergi dengan cepat. Amanda memeluk dirinya sendiri di bangku taman sambil menangis jadi-jadinya. Orang-orang berlalu lalang tapi tidak ada yang peduli. 2 bulan setelah perpisahan di taman, Amanda mencoba melanjutkan hidupnya meski hatinya masih sakit. Dia memaksakan diri kuliah dan mengerjakan skripsi meski sering kehilangan fokus. Suatu pagi temannya bernama Siti datang ke kos dengan wajah ragu-ragu. Man, aku mau kasih lihat sesuatu. Tapi kamu harus kuat ya, ucap Siti sambil mengeluarkan secari kertas dari tasnya. Amanda menerima kertas itu. Matanya langsung terbelalak. Undangan pernikahan dengan nama Dodi dan Farah tercetak jelas di sana. Tanggal pernikahan sebulan lagi. Foto prewedding mereka terpampang besar. Dodi tersenyum lebar memeluk Farah yang cantik dengan gaun putih. Aku dapat ini dari sepupu yang kenal sama keluarga Farah. Maaf ya, Man, aku pikir kamu harus tahu, kata Siti pelan. Amanda tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar memegang undangan itu. Siti memeluknya tapi Amanda tidak merasakan apa-apa. Setelah Siti pulang, Amanda merobek undangan itu berkeping-keping sambil menangis. Semua pengorbanannya sia-sia. Tubuhnya yang rusak, operasinya, sakitnya, semuanya untuk apa? Dodi malah bahagia dengan perempuan lain. Malam itu Amanda tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu. Rasa sakit di perut yang masih kadang muncul mengingatkannya pada semua yang sudah dia alami. Kemarahan mulai membakar dadanya. Amanda tidak terima diperlakukan seperti ini. Keesokan paginya Amanda teringat cerita dari temannya tentang dukun sakti bernama Mbah Purnomo. Konon dukun itu bisa membalas dendam lewat santet. Amanda tidak pernah percaya hal-hal mistis, tapi sekarang dia putus asa. Dia menelpon temannya untuk meminta informasi lebih lanjut. Kamu yakin mau ke sana, Man? Itu bahaya loh. Teman kosnya memperingatkan sambil memberikan alamat Mbah Purnomo. Aku yakin, aku gak bisa diam aja, jawab Amanda dengan mata memerah. Tapi sebelum ke dukun, Amanda butuh sesuatu milik Dodi. Dia masih menyimpan kunci cadangan bengkel yang dulu Dodi berikan saat mereka masih bersama.
Dodi pasti sudah lupa tentang kunci itu. Tengah malam Amanda pergi ke bengkel dengan naik ojek online. Bengkel sudah tutup dan gelap. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang menerangi. Amanda membuka pintu belakang bengkel dengan kunci cadangannya. Pintu terbuka tanpa suara. Jantung Amanda berdegup kencang. Amanda menyalakan senter ponsel untuk menerangi jalan. Dia berjalan menuju ruang ganti di belakang tempat Dodi biasa menyimpan barang-barangnya. Lemari kayu kecil terbuka. Di dalamnya ada beberapa baju kerja dan celana. Amanda membuka laci paling bawah. Di sana ada beberapa celana dalam yang sudah dipakai. Tangan Amanda gemetar saat mengambil salah satu celana dalam berwarna hitam. Dia memasukkannya cepat ke dalam tas ransel. Amanda menutup lemari lalu berjalan cepat keluar dari bengkel. Dia mengunci pintu kembali, lalu berjalan menjauh dengan langkah tergesa. Di perjalanan pulang naik ojek, Amanda memeluk tasnya erat. Perasaannya campur aduk antara takut dan marah. Bagian dirinya yang rasional mengatakan ini salah, tapi bagian yang terluka sangat ingin membalas semua perlakuan Dodi. Amanda memejamkan mata sambil mengingat wajah Dodi di foto undangan pernikahan tadi. Senyum bahagia Dodi membuat amarahnya semakin membara. Sampai di kosan, Amanda menyembunyikan celana dalam itu di dalam lemari. Dia berbaring di kasur sambil menatap langit-langit. Besok dia akan ke rumah Mbah Purnomo, apapun yang terjadi. Amanda sudah bulat tekadnya untuk membalas dendam. Pagi berikutnya, Amanda berangkat ke desa tempat Mbah Purnomo tinggal. Perjalanan menggunakan bus antar kota memakan waktu hampir 2 jam. Desa itu terletak jauh dari keramaian, dikelilingi sawah dan kebun yang luas. Amanda turun di terminal kecil, lalu naik ojek untuk mencapai rumah dukun tersebut. Rumah Mbah Purnomo berdiri sendiri di ujung kampung. Bangunannya sederhana dengan tembok semen yang sudah kusam. Tapi yang membuat Amanda merinding adalah banyaknya sesaji di teras depan. Bunga kering, mangkuk berisi nasi dan telur, serta beberapa boneka kain yang sudah compang-camping tersusun di sudut-sudut teras. Amanda mengetuk pintu pelan. Seorang laki-laki tua berkulit gelap membuka pintu. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam menembus. Rambutnya putih berantakan. Dia mengenakan kaos lusuh dan sarung batik. "Masuk, kamu Amanda kan?" "Sudah saya tunggu," ucap Mbah Purnomo dengan suara berat. Amanda kaget. "Kok Mbah tahu nama saya?" "Saya sudah tahu kamu akan datang sejak 2 hari lalu. Masuk sana, jangan banyak tanya." Amanda masuk dengan hati berdebar. Ruang dalam dipenuhi asap rokok kretek yang menyengat. Mbah Purnomo duduk bersila di atas tikar pandan sambil menyalakan rokok baru. Dia menunjuk Amanda untuk duduk di hadapannya. "Ceritakan, kenapa kamu datang ke sini?" perintah Mbah Purnomo sambil mengisap rokok dalam-dalam. Amanda menceritakan semuanya tentang Dodi, kehamilan, aborsi yang menyakitkan, operasi yang harus ditanggung sendiri, lalu pengkhianatan Dodi yang memilih Farah. Air matanya menetes saat menceritakan bagaimana Dodi meninggalkannya begitu saja setelah semua yang terjadi. Mbah Purnomo mendengarkan tanpa ekspresi, hanya mengangguk sesekali. Setelah Amanda selesai bercerita, Mbah Purnomo membuang putung rokoknya ke asbak tanah liat. "Kamu bawa barang orangnya?" Amanda mengeluarkan celana dalam Dodi dari tas. Mbah Purnomo mengambilnya, lalu mencium baunya dengan mata terpejam. "Bagus, ini masih kuat energinya. Tapi ritual ini bukan main-main. Kamu yakin mau lanjut?" "Yakin, Mbah. Saya mau dia merasakan penderitaan saya," jawab Amanda tegas. 5 juta, bayar sekarang." Amanda mengeluarkan semua uang tabungannya yang tersisa. Uang itu hasil dari kiriman orang tua dan sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Mbah Purnomo menghitung uang itu dengan teliti, lalu memasukkannya ke dalam kaleng bekas di pojok ruangan. "Ikut saya ke belakang."
Mereka berjalan ke halaman belakang yang gelap. Di sana ada kandang kecil berisi beberapa ayam. Mbah Purnomo mengambil seekor ayam hitam legam, lalu membawanya ke tengah halaman. Dia meletakkan celana dalam Dodi di atas tanah. "Pegang ayam ini. Ucapkan nama dia 7 kali dengan penuh benci. Keluarkan semua amarah kamu." Amanda memegang ayam itu erat. "Dodi, Dodi, Dodi." Sampai 7 kali. Suaranya semakin keras, matanya memerah. Mbah Purnomo menyembelih ayam itu dengan pisau tajam. Darah segar mengalir deras, diteteskan tepat di atas celana dalam Dodi. Bau amis langsung menyeruak. Mbah Purnomo membaca mantra dengan suara rendah dalam bahasa yang tidak Amanda mengerti. Suaranya bergema di malam yang sunyi. Ritual berlanjut di dalam rumah. Mbah Purnomo membakar kemenyan bercampur rempah-rempah yang baunya sangat tajam, membuat mata Amanda perih. Dia terus membaca mantra sambil menggerakkan tangannya di atas celana dalam yang sudah berlumuran darah. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Selesai. Dalam waktu 3 minggu, dia akan merasakan akibatnya. Tepat di hari pernikahannya, dia akan mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Ucap Mbah Purnomo sambil membungkus celana dalam itu dengan kain hitam. Amanda menelan ludah. Mendengar kata mati membuat dadanya sesak, tapi amarahnya lebih besar dari rasa takut. Amanda pulang dengan hati campur aduk, lega karena dendamnya akan terbalas, tapi juga takut dengan apa yang akan terjadi. Seminggu setelah ritual, Dodi mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Badannya tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab jelas. Tubuhnya menggigil lebat meski sudah minum obat penurun panas. Keluarganya mengira Dodi hanya kelelahan karena sibuk mengurus persiapan pernikahan. Tapi yang membuat Dodi ketakutan adalah mimpi buruk yang datang setiap malam. Dalam mimpi itu, dia melihat Amanda berdiri di depannya sambil menangis darah. Di tangan Amanda ada bayi kecil berlumuran darah yang menatapnya dengan mata kosong. Dodi selalu terbangun dengan keringat dingin, membasahi seluruh tubuhnya. "Dot, kamu kenapa? Mimpi buruk lagi?" tanya ibunya suatu malam saat mendengar Dodi berteriak. "Gak apa-apa bu, cuma mimpi aneh aja," jawab Dodi sambil mengusap wajahnya yang pucat. Yang lebih mengerikan, Dodi sering melihat bayangan hitam tinggi berdiri diam di pojok kamarnya saat malam hari. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri saja menatapnya dengan 2 titik merah menyala di tempat seharusnya mata berada. Dodi mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Hari pernikahan akhirnya tiba. Acara diadakan di kantor urusan agama yang sudah dihias sederhana dengan bunga putih dan kain merah. Tamu undangan mulai berdatangan sejak pagi. Keluarga Farah datang dengan mobil mewah, sementara keluarga Dodi sudah menunggu dari tadi. Dodi duduk di ruang pengantin dengan wajah yang pucat. Keringat terus mengalir meski ruangan ber-AC. Farah duduk di sampingnya dengan gaun pengantin putih yang cantik. Wajahnya berseri bahagia. "Kamu kenapa sayang? Demam lagi?" tanya Farah sambil menyentuh dahi Dodi yang panas. "Gak apa-apa, cuma deg-degan aja," jawab Dodi memaksakan senyum. Penghulu masuk ke ruangan dan duduk di depan mereka. Tamu undangan memenuhi ruang tunggu. Semua menatap penuh harap. Penghulu membuka buku nikah lalu mulai membacakan khutbah dengan suara keras dan jelas. "Saudara Dodi, apakah saudara bersedia menerima Farah sebagai istri dengan mahar?" Penghulu melanjutkan bacaan ijab kabul. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Dodi yang harus mengucapkan persetujuan. Dodi menarik nafas dalam, membuka mulutnya untuk berbicara. "Saya terima." Tiba-tiba, Dodi menjerit sangat keras. Tangannya mencengkram selangkangannya dengan kuat. Wajahnya meringis menahan sakit yang luar biasa. Matanya membelalak penuh ketakutan. Sakit sekali," teriak Dodi sambil jatuh dari kursi.
Darah segar mulai mengalir deras dari celana Dodi, membuat genangan merah di lantai keramik putih. Bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan, membuat beberapa tamu menutup hidung mereka. Farah berteriak histeris mundur dari Dodi. "Dodi, ada apa?" Ibunya berlari menghampiri. Dodi ambruk ke lantai sambil terus berteriak. Tubuhnya kejang-kejang tidak terkendali. Darah terus mengalir semakin banyak. Celananya sudah basah kuyup. Wajahnya berubah biru, nafasnya tersengal. "Panggil ambulan cepat!" Ayah Dodi berteriak panik. Tamu-tamu berhamburan keluar ruangan karena bau busuk yang tidak tertahankan. Farah menangis sambil memanggil nama Dodi berkali-kali, tapi Dodi sudah tidak sadar. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ambulan datang 10 menit kemudian. Para medis mengangkat Dodi ke berangkar dengan cepat. Mereka memasang infus dan oksigen, tapi darah terus mengalir, tidak berhenti. Ambulan melaju kencang ke rumah sakit terdekat dengan sirene memekakan telinga. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat berusaha menghentikan pendarahan, tapi mereka bingung karena tidak menemukan luka terbuka. Darah keluar dari dalam tubuh Dodi tanpa sebab yang jelas secara medis. Dodi terus kejang meski sudah diberi obat penenang. 3 jam berlalu dengan berbagai usaha penyelamatan, tapi tubuh Dodi semakin lemah. Detak jantungnya semakin melambat hingga akhirnya berhenti total. Dokter menggelengkan kepala dengan wajah lelah. "Kami sudah berusaha maksimal. Turut berduka cita. Pasien sudah meninggal," ucap dokter kepada keluarga Dodi yang menangis di luar ruangan. Keesokan harinya berita kematian Dodi menyebar cepat lewat media sosial. Teman-teman kampus Amanda mulai membicarakannya. Di grup chat semua orang mengirim link berita tentang pemuda yang meninggal mengenaskan tepat saat akad nikah. Komentar-komentar mulai bermunculan. Banyak yang berbisik ini bukan kematian biasa. Katanya darahnya keluar dari tempat yang aneh. Dokter juga bingung. Tulis salah satu teman di grup. "Pasti ada yang nyantet. Kasihan Farah. Trauma parah dia sekarang," balas yang lain. Amanda membaca semua komentar itu sambil berbaring di kamar kos. Dadanya terasa sesak tapi tidak ada air mata yang keluar. Dia sudah menangis terlalu banyak beberapa bulan lalu. Sekarang yang tersisa hanya rasa hampa. Keluarga Dodi mengadakan pemakaman sederhana 3 hari kemudian. Farah hadir dengan mata bengkak. Tidak berhenti menangis sejak kejadian itu. Keluarga Farah membatalkan semua rencana pernikahan. Bengkel Dodi ditutup sementara karena tidak ada yang berani mengurusnya. Banyak yang mengatakan tempat itu angker sekarang. 2 bulan setelah kematian Dodi, bengkel akhirnya dijual dengan harga murah. Keluarga Dodi tidak sanggup lagi melihat tempat yang mengingatkan mereka pada anak mereka. Uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan Dodi. Amanda tidak datang ke pemakaman. Dia tidak berani. Setiap malam Amanda terjaga hingga pagi sambil memikirkan semua yang terjadi. Wajah Dodi saat mereka masih bahagia terus melintas di pikirannya. Lalu wajah Dodi yang menderita di mimpi-mimpinya yang datang belakangan. Amanda bertanya-tanya, apakah dia melakukan hal yang benar? Setahun berlalu dengan lambat. Amanda berhasil lulus kuliah tapi dengan nilai yang pas-pasan. Skripsinya hampir tidak selesai karena dia kehilangan fokus selama berbulan-bulan. Setelah lulus, Amanda bekerja di toko alat tulis kecil dekat pasar dengan gaji 2 juta rupiah per bulan. Gajinya hanya cukup untuk makan dan sewa kontrakan sempit di pinggir kota. Amanda hidup sendirian tanpa teman dekat. Rina sudah pindah ke Jakarta untuk bekerja. Teman-teman kampus lainnya sibuk dengan kehidupan masing-masing. Amanda tidak pernah menceritakan tentang ritual yang dilakukannya kepada siapapun. Rahasia itu dia bawa sendiri setiap hari. Yang membuatnya semakin terpuruk adalah kesehatannya yang memburuk. Tumor di rahimnya tumbuh lagi. Dokter menyarankan operasi ulang, tapi biayanya sangat mahal. Amanda tidak punya uang dan tidak mau meminjam lagi kepada keluarganya. Dia membiarkan sakitnya bertambah hari demi hari. Setiap malam sebelum tidur, Amanda menatap langit-langit kontrakan yang retak.
Dia memikirkan semua pilihan yang telah dibuatnya. Aborsi yang menyakitkan, operasi yang menguras tabungan, lalu santet yang membunuh Dodi. Amanda berpikir dendam akan membuat hatinya lega, tapi ternyata tidak. Dodi memang sudah mati. Amanda sudah membalaskan dendamnya, tapi kebahagiaan yang diharapkan tidak pernah datang. Yang ada hanya perasaan hampa yang semakin dalam setiap hari. Amanda menyesal melakukan santet, tapi dia tidak bisa mengubah masa lalu. Dodi sudah mati, dan Amanda harus hidup dengan beban itu selamanya. Amanda menyadari sesuatu yang terlambat dipahami. Balas dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Dendam hanya menciptakan luka baru yang lebih dalam. Dodi menderita di hari pernikahannya, tapi Amanda juga menderita setiap hari setelahnya. Tidak ada yang menang dalam permainan dendam ini. Amanda terus bekerja di toko alat tulis itu dengan tubuh yang semakin lemah. Dia hidup dalam penyesalan dan kekosongan jiwa yang tidak akan pernah terisi lagi. Hidupnya berhenti di masa lalu, di saat ia memutuskan untuk membalas dendam. Sekarang Amanda hanya menunggu waktu berlalu, menjalani hari demi hari, tanpa harapan dan tanpa kebahagiaan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.